Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adha Zamzam Hariro, NIM 0306212147 dari PGMI 3 semester 4, UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Besilam. Nah, apakah Besilam itu? Besilam adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Jarak desa Besilam dari kota Medan sekitar 65 km. Nah, secara etimologis, Besilam berarti pintu kesejahteraan. Kampung ini pertama kali dibangun oleh almarhum Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Babu Salam. Beliau adalah seorang ulama dan pemimpin tarekat Naqsabandiyah. Di desa ini terdapat makam Syekh Abdul Wahab Rokan yang dikenal dengan Syekh Besilam yang merupakan murid dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubais, Mekah. Tampak sekilas, desa Babu Salam mirip dengan sebuah pesantren yang terpencil, teduh, asri, dan damai. Terlihat ada masjid utama dan sebuah bangunan berkubah. Lengkung di sebelah masjid, sebuah bangunan utama dari kayu hitam yang besar dengan gaya rumah panggung, serta beberapa bangunan tambahan lainnya. Selain terdapat makam beliau, di kampung ini juga merupakan pusat penyebaran tarekat Naqsabandiyah Babu Salam yang sekarang dipimpin oleh Tuan Guru Syekh Haji Iqbal Fuad. Nama lengkap Syekh Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tambusai. Lahir pada 19 Rabiul Akhir 1230 Hijriah atau 28 September 1811 Masehi. Wafat di Babu Salam Langkat pada hari Jumat 21 Jamadil Awal 1345 Hijriah atau 21 Desember 1926 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tambusai, seorang ulama besar yang abid dan cukup terkemuka pada saat itu. Sedangkan ibunya bernama Arbaiyah binti Datuk Dagi bin Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim yang memiliki pertalian darah dengan Sultan Langkat. Syekh Abdul Wahab meninggal pada usia 115 tahun pada 21 Jumadil Awal 1345 Hijriah atau 21 Desember 1926 Masehi. Salah satu kekhasan Syekh Abdul Wahab Rokan dibanding dengan sufi-sufi lainnya adalah bahwa ia telah meninggalkan lokasi perkampungan bagi anak cucu dan murid-muridnya. Daerah yang bernama Babu Salam atau Besilam ini dibangun pada 12 Syawal 1300 Hijriah atau 1883 Masehi yang merupakan wakaf muridnya sendiri Sultan Musa Al-Muzammashah, Raja Langkat pada masa itu. Disinilah ia menetap mengajarkan tarekat Naqsabandiyah pada akhir hayatnya. Di sela-sela kesibukannya sebagai pimpinan tarekat Naqsabandiyah, Syekh Abdul Wahab Rokan masih menyempatkan diri untuk menuliskan pemikiran sofistiknya baik dalam bentuk khutbah-khutbah, wasiat maupun syair-syair yang ditulis dalam aksara Arab Melayu. Tercatat ada 12 khutbah yang ia tulis dan masih terus diajarkan pada jamaah di Babu Salam. Sebagian khutbah-khutbah tersebut, 6 buah diantaranya diberi judul dengan nama-nama bulan dan tahun Hijriah, yakni khutbah Muharram, khutbah Rajab, khutbah Sya'ban, khutbah Ramadan, khutbah Syawal, dan khutbah Zulqaidah. 2 khutbah lain tentang 2 hari raya, yakni khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Sedangkan 4 khutbah lagi masing-masing berjudul khutbah kelebihan Jumat, khutbah Nabi Sulaiman, khutbah ular hitam, dan khutbah dosa sosial. Karya
karya tulis Syekh Abdul Wahab Rokan dalam bentuk syair terbagi pada 3 bagian, yakni munajat, syair burung garuda, dan syair sindiran. Syair munajat yang berisi pujian dan doa kepada Allah sampai hari ini masih terus dilantunkan di Madrasah Besar Babus Salam oleh setiap muazin sebelum sholat dilaksanakan atau sebelum azan dikumandangkan. Walaupun Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan bukanlah sosok yang terkenal dalam pergerakan melawan Belanda, tetapi ia aktif dalam mengarahkan strategi perjuangan non-fisik sebagai upaya melawan sistem kolonialisme. Ia mengirim utusan ke Jakarta untuk bertemu dengan HOS Djokroaminoto dan mendirikan cabang syarikat Islam di Babus Salam di bawah pimpinan Haji Idris Kelantan. Nama Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan sendiri tercantum sebagai penasihat organisasi. Beliau juga pernah ikut terlibat langsung dalam peperangan melawan Belanda di Aceh pada tahun 1308 Hijriah. Menurut cerita dari pihak Belanda yang pada saat itu sempat mengambil fotonya, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan mampu terbang di angkasa, menyerang dengan gagah perkasa, dan tidak dapat ditembak dengan senapan atau meriam. Sebagai seorang yang sangat dipuja pengikutnya, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan cukup dikeramatkan oleh penduduk setempat. Sejumlah cerita keramat tentang beliau yang cukup populer di kalangan masyarakat Langkat. Di antaranya pada suatu masa pihak Belanda merasa curiga karena ia tidak pernah kekurangan uang. Lantas mereka menuduhnya telah membuat uang palsu. Ia merasa sangat tersinggung sehingga ia meninggalkan kampung Babus Salam dan pindah ke Semujung, Malaysia. Sebagai informasi, pada saat itulah kesempatan dia mengembangkan tarekat Naqsabandiyah di Malaysia. Selama kepergiannya, konon sumber-sumber minyak di Langkat menjadi kering. Kepah dan ikan di lautan sekitar Langkat juga menghilang sehingga menimbulkan kecemasan pada para penguasa Langkat. Akhirnya, beliau dijemput dan dimohon untuk menetap kembali di Babus Salam. Setelah itu, sumber minyak pun mengalir dan ikan-ikan bertambah banyak di lautan. Kaum buruh dan nelayan senang kembali. Sesudah beliau wafat, banyak orang yang berziarah dan bernazar ke kubur beliau. Bertepatan dengan hari wafat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, diadakan acara haul besar peringatan wafat Tuan Guru pertama, yakni pada tanggal 21 Jumadil Awal setiap tahunnya. Pada saat acara inilah datang ribuan murid dan peziarah dari seluruh pelosok Asia dan Indonesia ke Besilam. Pada hari pertama dan kedua haul, pada malam hari sesuai salat Isya, para khalifah atau sebutan pengikutnya dan peziarah melakukan zikir di depan makam Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan. Peziarah datang ke sini selain untuk mengikuti acara zikir bersama di makam Tuan Guru, juga bersilaturahmi dengan penerus Tuan Guru Besilam. Di saat ini pula lah desa Besilam yang biasanya teduh dan tenang mendadak menjadi sibuk karena datangnya ratusan bus ke sana membawa ribuan wisatawan, khalifah dan peziarah. Sebagai pengingat waktu, masjid sebagai saksi bisu penyebaran agama Islam dan penyebaran jemaah terbesar di dunia tarekat Naqsabandiyah di desa ini. Masjid ini awalnya dibangun oleh salah satu ulama besar atau waliullah, yakni Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi. Masjid ini dibangun setelah Sultan Langkat pertama Sultan Musa memberikan lahan tanah untuk perkampungan Besilam.
Pada saat itulah Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan membangun masjid pada 1885 dengan memanfaatkan kayu di hutan Babu Salam. Ia membangun masjid itu bersama jamaahnya Tarikat Naqsabandiyah. Salah seorang tokoh masyarakat, Hariri Syahrial, menyebutkan masjid ini dibangun setelah Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan diberikan sebidang tanah untuk perkampungan. Sultan Musa berkata, "Pilihlah Tuan ke hulu sungai mana yang Tuan selera, ambil. Itulah tanah saya. Nanti saya wakafkan." Tutur Sultan Musa. Disitulah pembangunan masjid dimulai dengan memanfaatkan kayu di sekitar hutan Babu Salam yang besar-besar dan disiapkan pada tahun 1885.